Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita berhadapan dengan Allah, kita tidak pernah bisa menghitung jasa kita, sehingga kita menuntut kepada Allah memberikan apa yang menurut pikiran kita pantas kita terima. Karena apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu pertama-tama adalah karena kemurahan hati Allah dan bukan karena jasa kita. Gambaran dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah dengan jelas menggambarkan itu.
seorang pemilik kebun anggur memanggil banyak orang untuk bekerja di ladangnya. Bukan pertama-tama karena ia membutuhkan pekerja itu, tetapi karena ia berbelas kasih kepada orang yang menunggu mendapatkan pekerjaan itu, sehingga dengan bekerja mereka bisa mendapatkan upah dan bisa hidup untuk satu hari itu saja. Maka ia lihat pagi-pagi ada orang yang butuh pekerjaan, dia panggil. Sepakat bahwa upahnya adalah 1 dinar 1 hari, dan itulah upah pekerjaan 1 hari. Ia keluar lagi jam 9, jam 12, jam 3 dan bahkan jam 5 sore, dan setiap saat dia melihat ada orang yang butuh pekerjaan dan dia panggil untuk bekerja di ladang anggurnya. Dia panggil mereka semua karena ia memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja sehingga bisa hidup dengan mendapatkan upah yang ia berikan. Saudara sekalian yang terkasih, upahnya semuanya sama, 1 dinar, karena memang itulah kesepakatannya. Artinya, sang pemilik kebun anggur ini sudah bertindak adil dengan memberikan apa yang ia janjikan, 1 dinar. Tidak lebih, tidak kurang, dan memang itulah kesepakatannya. Jadi keadilan itu adalah soal memberikan apa yang menjadi hak. Sebagaimana kesepakatan, maka lalu itu diberikan. Selesai di situ. Tapi apa yang terjadi? Orang yang dipanggil pertama protes karena GR, karena iri hati melihat rekan-rekannya yang dipanggil bahkan jam 5 sore kok mendapat upah yang sama. Mereka berpikir, harusnya aku mendapat lebih karena aku sudah bekerja sejak misalnya jam 5 pagi. Kok aku terima sama dengan yang bekerja mulai dari jam 5 sore? Nggak adil dong. Dan sang pemilik kebun anggur dengan santai menjawab, aku berlaku adil. Bukankah kita sepakat 1 dinar? Selesai. Kalau aku memberikan juga 1 dinar kepada mereka yang bekerja jam 5, jam 3, mundur lagi jam 12 atau jam 9, bukan karena aku tidak adil kepada kamu, tapi karena aku murah hati. Saudara sekalian yang terkasih, inilah cara kerja kerajaan Allah. Kemurahan hati Allah. Jadi mau kita itu dibaptis sejak bayi, atau dibaptis misalnya menjelang kita mati, keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan itu levelnya sama. Asal kita sungguh-sungguh memilih untuk mengikuti Tuhan. Tidak berarti kalau kita dibaptis bayi hidup baik sepanjang hidup kita, lalu nanti kita boleh minta kepada Tuhan, Tuhan, nanti tempat saya di surga yang di level 1 ya. Itu temanku yang baru dibaptis di masa-masa mungkin mudanya, itu temanku yang lain lagi baru mengikuti engkau dan bertobat, di akhir hidupnya taruh saja misalnya di level 7. Di bawah, saya yang dibaptis bayi level 1. Tidak ada ceritanya begitu. Keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan itu sama untuk kita semua. Maka kalau kita mau mengikuti Tuhan dan menjalankan segala tugas atau perutusan kita dengan penuh tanggung jawab, sebaik-baiknya, tidak pernah lalu itu kita bisa perhitungkan sebagai jasa kita, sehingga lalu kita boleh menuntut Tuhan seolah-olah kita boleh mendapat lebih dari orang lain yang kita nilai kurang dari kita hanya karena mungkin kesempatannya lebih sedikit dari kesempatan hidup kita ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Tuhan tawarkan keselamatan yang sama.
Darah Yesus dicurahkan sama banyaknya untuk kita masing-masing. Penebusan Kristus berlaku sama untuk kita semua. Maka tadi di dalam bacaan pertama dengan jelas diwartakan, memang jalan pikiran Tuhan itu tidak sama dengan jalan pikiran kita. Jalan pikiran Tuhan adalah jalan pikiran belas kasih dan kemurahan hati. Sementara kerap kali jalan pikiran kita itu hitung-hitungan. Maka mudah bagi kita untuk iri hati. Kalau melihat orang lain rasanya mendapat lebih dari Tuhan, atau mungkin mendapatkan situasi yang kita nilai kok lebih baik dari hidup kita, lalu kita protes sama Tuhan. Tuhan kok begini, kok begitu, kok tidak aku saja, kenapa dia? Tapi misalnya begitu menyangkut sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, lalu kita juga protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa kemalangan ini aku yang terima, kenapa tidak orang lain saja? Kalau hal yang baik kita ingin lebih dan iri kepada orang lain. Tapi begitu menyangkut misalnya entah kelemahan, entah kekurangan, mungkin juga musibah, lalu kita lemparkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini menimpa saya? Kenapa tidak orang lain saja? Kita punya standar ganda. Saudara sekalian yang terkasih, itulah kita. Yang kerap kali logikanya adalah logika hitung-hitungan, sehingga kita mudah iri hati. Maka mari kita belajar dari Tuhan untuk bisa bermurah hati. Bukan dengan cara hitung-hitungan, tetapi dengan cara bersyukur. Sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita terima di dalam kehidupan, itu adalah anugerah Tuhan. Maka dengan sikap syukur, semoga kita dibantu untuk menjadi lebih kreatif. Menjadi lebih mau berjuang dan bergerak di dalam kehidupan karena menyadari bahwa ya, Tuhan masih memberi kesempatan. Dengan bersyukur, lalu kita tidak melemparkan kesalahan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tetapi kita belajar bertanggung jawab pada setiap pilihan kehidupan kita yang masing-masing kerap kali membawa konsekuensi di dalam hidup kita. Banyak hal terjadi di dalam hidup kita bukan karena Tuhan tidak memberi kesempatan atau mengasihi kita, tetapi karena kita ceroboh memilih sehingga konsekuensinya mungkin mendatangkan hal-hal yang tidak kita sukai. Kita memilih ngebut di jalan sehingga mungkin kita mendapatkan kecelakaan. Kita memilih bekerja dengan sembrono sehingga mungkin pekerjaan kita mentok. Kita mungkin memilih tidak belajar sehingga nilainya jelek. Dan banyak hal lain yang mungkin lalu bisa mendatangkan konsekuensi yang tidak kita inginkan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi karena kita memilih cara pandang kita sendiri yang kerap kali kita nilai sebagai hal yang lebih menyenangkan, lebih menguntungkan, lebih mungkin mendatangkan ini dan itu yang kita pikir ini menyenangkan, membahagiakan, dan seterusnya. Saudara sekalian, mari kita belajar dari Tuhan. Murah hati itu tanda bahwa kita diajak untuk juga bersyukur. Dengan bersyukur, sekali lagi, semoga lalu kita semakin memahami bahwa sebetulnya Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada kita. Dengan kesempatan yang sama ini, semoga lalu kita bisa menjadi lebih bertanggung jawab, lebih kreatif di dalam menyikapi hidup kita, dan lebih berani berbagi apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga lalu kemurahan hati Tuhan itu tidak hanya berhenti kita terima sendirian, tetapi lalu akhirnya juga menjadi berkat bagi sesama kita. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita belajar untuk berpikir seperti Tuhan bersikap kepada kita, dan kita mulai meninggalkan apa yang mungkin kita pikir sebagai hal-hal yang mendatangkan hanya keuntungan bagi kita. Dengan bermurah hati, kita belajar berbagi. Dengan bermurah hati, kita belajar bersyukur. Dengan bermurah hati, kita belajar kreatif. Dengan bermurah hati, kita belajar untuk menyelami pikiran Tuhan.